Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom umat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Hari ini kita berkumpul lagi melalui Zoom ibadah raya kita GSC Ebenezer Ministries. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Walaupun hanya lewat Zoom dari berbagai tempat kita, dari rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Allah Roh Kudus siap melawat kita pagi hari ini. Amin. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau tinggalkan segala beban kita, mau tinggalkan segala pekerjaan kita dulu. Saatnya, saat ini kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Mari angkat hatimu yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena Engkau baik, sungguh baik bagi kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau datang kepadamu, menyembahmu, memujimu, mau menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Lagi katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari katakan lagi pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, oh, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Katakan lagi pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, oh, Raja segala bangsa yang maha kuasa, oh, mulia namamu. Katakan pujian ini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
disembah, layaklah, oh, layaklah, amin. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah segala bangsa. Haleluya Tuhan. Ini pujian kami Bapa, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lebih lagi layaklah segala bangsa, layaklah. Mari naikkan pujian ini bagi Tuhan. Oh haleluya Yesus, amin Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Katakan lagi, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Mari sembah Dia, mari tinggikan Tuhan. Mari angkat pujianmu umat Tuhan, nyatakan kemuliaan Tuhan atas hidupmu saat ini. Mari agungkan Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, Engkau layak disembah. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh hosana bagi Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan pagi hari ini Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang di. Katakan lagi, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak di
kedua tanganmu, katakan pujian ini ku nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk. Yes, haleluya Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang lebih lagi ku nyanyi Hosana. Aku nyanyi Hosana, katakan bagi rajaku yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Aku muliakan. Yes, amin Tuhan. Agungkan. Engkaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, oh, ku nyanyi Hosana. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Engkau, indah di hadirat-Mu Bapa. Oh, haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah pagi hari ini Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu atas hidup kami, atas semua kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau baik, begitu baik buat kami. Tidak ada Allah lain yang kami sembah pagi hari ini selain Engkau. Mari Allah Roh Kudus Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian kami. Kami percaya kami siap dilawat oleh Tuhan. Kami siap diurapi oleh Tuhan. Kami akan menerima kekuatan yang baru. Kami akan menerima anugerah yang luar biasa. Kami akan menerima kesembuhan yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang bersuka cita mari lambaikan tanganmu, amin. Puji Tuhan. Mari, mana senyumnya loh. Kelihatan dari layar kaca di sini senyumnya yang luar biasa pagi hari ini, amin. Kecuali kami karena pakai masker, tapi kami tetap senyum kok. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita pakai mulut kita, tangan kita, beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, mari bertepuk tangan bersama-sama kita, amin. Haleluya. Yes. Ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami.
yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lagi katakan, yes, karena ada kebangkitan yang besar. Amin. Karena ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar dan berseru kepada Yesus diselamatkan. Ada kebangkitan yang besar, karena ada kebangkitan yang besar. Amin. Karena ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar dan berseru kepada Yesus diselamat. Karena ada kebangkitan yang besar, haleluya. Karena ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar dan berseru kepada Yesus diselamatkan. Dan berseru, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Mari bertepuk tangan lagi buat Tuhan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, yes, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya, waktunya tuh berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, mari kita semua, mari kita semua, haleluya, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu, amin, tuh berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, amin, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Ku kan bangkit, nyatakan, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Lagi katakan, dialah Raja, dialah Raja. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya,
Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, kita mau lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mau menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, kami mau menyembah-Mu, kami mau sembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Katakan lagi pujian ini, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita percaya bahwa kekuatan kita dari Tuhan. Mari katakan pujian ini sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Amin. Mustahil bagi, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin Tuhan. Di hidupku ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
bukan karena melihat. Amin. Mari naikkan pujian ini buat Tuhan. Selalu digenapi. Amin. Yesus, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Katakan lagi, sebab aku percaya. Amin Tuhan, ini pujian kami, ini dari hati kami, ini doa kami Tuhan. Yes. Dan selalu digenapi nih, sebab aku percaya. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Nah, firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Yes, haleluya. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami percaya firman-Mu yang tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi angkat pujian ini dan buka hatimu, siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Dan saya serahkan kepada Pastor Ari. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab sungguh kami percaya Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang kekal, bahwa bukan karena melihat Tuhan, bukan karena apa yang ada di hadapan kami Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Bahwa kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya, kami diberkati Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Kuasa Roh Kudus turun atas setiap kami. Walaupun hari ini kami beribadah dari tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Masih dibatasi oleh karena situasi ini Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami percaya Roh Kudus tidak terbatas. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya hari ini kami semua yang mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, pada saat firman-Mu disampaikan, kami percaya pelepasan terjadi, pengurapan terjadi, terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya umat-Mu hari ini dikuatkan dan diteguhkan kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah setiap umat-Mu di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus hari ini berbicara kuat di dalam setiap roh kami Tuhan, di dalam setiap hati kami pada saat firman-Mu disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan. Shalom. Lambaikan tanganmu semua. Haleluya. Aduh, luar biasa.
Luar biasa, saya mau menyapa umat Tuhan di sini. Saya melihat wajah-wajah umat Tuhan yang begitu luar biasa. Walaupun sebagian ada yang tadi yang melayani tertutup oleh masker, tapi saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Mereka yang ada di Jakarta, mereka yang ada di Malaysia, mereka yang ada di Lampung. Saya belum sempat berkenalan kalau yang ada di Lampung. Tetapi saya percaya semua umat Tuhan yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Saya percaya apapun yang kita hari ini datang dengan segala beban kita, dengan segala pergumulan kita, saya percaya hari ini kita akan dimerdekakan, karena pada bulan-bulan ini kita masuk di dalam perayaan Independence Day, hari kemerdekaan bangsa dan negara kita, dan kita menjelang hari kemerdekaan kita, dan saya percaya bahwa setiap umat Tuhan hari ini semakin dikuatkan lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, kita mau belajar tentang, kita merenungkan satu renungan firman Tuhan yang seperti yang sudah dibagikan di temanya di grup gereja kita, dan hari ini kita mau merenungkan satu tema yang menurut saya ini sungguh-sungguh memberkati saya, dan saya percaya ini pun akan memberkati umat Tuhan di tempat ini pada saat sekarang ini. Tema yang akan kita renungkan adalah umat yang mengenal Allahnya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, apakah yang ada di handphone atau ada di laptop atau di Alkitab masing-masing. Kita buka, kita baca bersama. Saudara boleh mengikuti, saya akan bacakan ayat ini. Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32 berbunyi demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sekali lagi, saya akan bacakan sekali lagi, dan saudara boleh mengikuti di dalam Alkitab saudara, Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Haleluya. Nah, ini sebuah perkataan yang sangat-sangat jelas. Saya membaca satu renungan dari seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia pengkhotbah dari Inggris. Namanya Charles Spurgeon. Charles Spurgeon menulis banyak sekali buku dan juga banyak sekali renungan-renungan harian, perenungan dia pada saat teduh, sama seperti beberapa hamba-hamba Tuhan yang kita kenal, juga kayak saya punya juga perenungan dari Billy Graham dan juga dari beberapa hamba-hamba Tuhan. Dan Charles Spurgeon ini dari yang saya tahu, beliau adalah hamba Tuhan yang luar biasa, bahkan dijuluki sebagai Prince of Preacher sebenarnya. Tetapi waktu saya membaca sebuah renungannya, dan ada sebuah kalimat yang luar biasa menyentuh saya, dan dia berkata seperti ini. Saya akan membacakan buat saudara. Charles Spurgeon menulis di dalam bukunya, renungan hariannya, daily devotionalnya itu, dia berkata seperti ini. How important then is it that we should grow not only in grace, but in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dalam terjemahannya dikatakan seperti adalah penting bahwa kita tidak saja harus bertumbuh dalam kasih karunia, namun juga dalam pengetahuan tentang Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, ini suatu kalimat yang kuat sekali. Dan waktu saya membaca kalimat ini di dalam perenungannya beliau, ini suatu kalimat yang sangat-sangat kuat, karena beliau mengatakan dengan jelas sekali bahwa adalah penting bahwa kita tidak saja harus bertumbuh dalam kasih karunia, namun juga dalam pengetahuan tentang Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam satu bagian yang lain dia mengatakan seperti ini, saya mengutip dari perkataan beliau, dan saya menerjemahkannya buat saudara. Beliau mengatakan seperti ini, kita tidak mampu mengasihi Kristus yang tidak kita kenal sama sekali. Haleluya. Saya mengatakan bahwa tidak semua, mungkin semua banyak dikatakan bahwa saya adalah orang Kristen
KTP bahkan tertulis seperti itu. Tetapi dari banyak orang-orang yang saya temui, ada banyak juga yang tidak mengenal Kristus itu siapa sebenarnya. Oleh karena itu, ketika masalah terjadi, ketika mereka mendengarkan, oh sebenarnya Tuhannya orang Kristen seperti ini bla 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 seperti ini. Orang Kristen percaya dengan 3 Tuhan. Orang Kristen percaya itu ada 3 Tuhan di sana. Dan mereka yang tidak mengenal Allahnya, umat Tuhan yang ternyata tidak mengenal Allahnya, dengan gampang diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang di luar dari iman Kristen. Pengajaran-pengajaran yang di luar dari imannya, yang telah diajarkan oleh para rasul, oleh para murid-murid Kristus. Dan bagi saya, mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan adalah pengetahuan yang tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Manusia boleh melakukan terobosan-terobosan dalam teknologi, dalam ekonomi, dalam berbagai hal, dalam ilmu pengetahuan. Manusia boleh mencapai ke bulan. Bahkan hari ini NASA sudah meletakkan satu robot di sana, di planet Mars di sana. Bahwa itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi bagi kita, pengenalan akan Allah adalah pencapaian yang luar biasa dari pengetahuan manusia. Jika engkau mengenal Allahmu, maka segala sesuatunya, kalau boleh saya katakan, dan saya meminjam perkataan ini dari rasul yang luar biasa, Rasul Paulus, semuanya sampah. Saya mengutip di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9. Ini ayat yang sangat sering kita dengar. Dikatakan seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bayangkan, Paulus, saya boleh katakan, kalau beliau hidup di zaman sekarang, beliau adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa, beliau adalah seorang teolog yang luar biasa, beliau adalah seorang guru yang luar biasa. Dan mungkin banyak sekali universitas Kristen atau universitas teologi yang mungkin mengajak beliau untuk bisa bergabung. Tetapi kenapa perkataan ini sampai keluar dari orang yang punya latar belakang yang luar biasa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Di ayat ke-8 dikatakan seperti ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi boleh saya katakan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, pencapaian manusia yang paling tinggi adalah saat dia mengenal Tuhan dan Allah. Engkau boleh orang Kristen dan memperoleh segala hal dan mencapai banyak kesuksesan, memiliki keberhasilan demi keberhasilan. Tetapi kalau satu hal ini engkau tinggalkan, engkau tidak mengenal Tuhan dan Allah-Mu, maka itu adalah sia-sia. Paulus menganggap itu sia-sia. Paulus mengatakan, kalau boleh dikatakan, aku adalah seorang Israel. Aku dididik oleh guru besar. Aku menerima pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Aku menganggap itu semua sia-sia. Waktu aku mengenal Kristus. Apa yang terjadi waktu seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan, dan melihat segala keberhasilannya, ternyata itu sia-sia semua saat ia semakin mengenal Kristus Tuhan. Oleh karena itu, saya sangat-sangat setuju dengan kalimat yang dikatakan oleh Charles Spurgeon tadi, seorang pengkhotbah yang luar biasa, adalah penting bahwa kita tidak hanya bertumbuh di dalam kasih karunia, tetapi akan pengetahuan, akan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kenapa di saat-saat krisis ini, banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan jika ia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Jadi, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau boleh saya katakan, adalah penting mengenal Dia yang telah menebus saudara dengan pengorbanan yang luar biasa. Adalah penting mengenal Dia yang sudah memberkati dan menyembuhkan sakit penyakitmu oleh bilur-bilurnya. Adalah penting mengenal Dia yang sudah memberkati keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu,
dan semua hal yang kamu miliki. Adalah penting mengenal Dia yang telah mengubah hidupmu, yang mengubah dosamu, yang walaupun merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Karena semakin engkau mengenal Dia, maka engkau akan semakin mencintai Dia. Karena engkau semakin mengenal Dia, engkau akan semakin mengasihi Dia. Nah, dikatakan seperti ini di dalam Daniel 11 ayat 32 yang luar biasa kita baca tadi. Bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kalau saudara baca satu pasal ini di dalam Daniel 11. Ini adalah saat ketika Daniel berada di Sungai Tigris dan kemudian menerima penglihatan yang luar biasa, seorang malaikat yang luar biasa datang di hadapannya dan kemudian dia menyampaikan suatu nubuatan, suatu wahyu dari Tuhan akan masa yang akan terjadi di depan. Dan masa itu bukan masa yang yang gilang gemilang dan segala macamnya, tetapi malaikat tadi menyampaikan akan ada kesukaran yang besar terjadi di depan, akan ada banyak kesulitan yang terjadi di depan. Tetapi malaikat tadi mengatakan seperti ini, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saya katakan kepada saudara, saya tidak bisa menjamin atau setiap hamba Tuhan, siapapun tidak bisa menjamin bahwa di depan nanti akan begitu luar biasa, akan begitu. No. Dan Tuhan pun tidak bisa menjamin bahwa jalan hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan atau apapun. Tetapi yang Tuhan janjikan bahwa setiap langkahmu, baik di dalam lembah kekelaman sekalipun, gadanya dan tongkatnya akan menyertaimu, akan yang menjadi penghiburanmu. Jadi umat yang mengenal Tuhan dan Allahnya, dialah yang akan bertahan dan dialah yang akan kuat. Bukan mereka yang hidupnya, kalau boleh kita lihat, hidupnya diberkati ya, usahanya diberkati ya, usahanya semakin maju walaupun saat pandemi mungkin yang lain berguguran, tetapi usahanya diberkati. Dia mampu membeli banyak hal, dia mampu memiliki banyak hal. No, bukan mengenai itu. Bukan mengenai kepintaran saudara, tetapi mereka yang mengenal Allahnya, merekalah yang tetap kuat. Saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 16 sampai dengan 17. Kisah Para Rasul 14 ayat 16 sampai dengan 17. Dikatakan seperti ini. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Saudaraku, pada zaman dahulu belum ada pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Di seluruh dunia mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal Allah itu siapa. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan berdiam diri. Di ayat yang barusan kita baca dikatakan seperti ini. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Saudara boleh merenungkan hal ini. Bahwa di berbagai belahan dunia ada banyak catatan-catatan tentang kebaikan yang diberikan oleh pemilik dari alam semesta. Mereka tidak menyebut Tuhan, mereka tidak menyebut siapapun, tetapi mereka mencoba memahami siapa sih figur, siapa sih pribadi yang memiliki alam semesta, yang mengatur semua musim, yang mengatur pergantian musim, yang memberikan musim subur, yang memberikan musim menuai. Dan ini dicatat dalam banyak sekali filosofi manusia. Tetapi pada masa ini, kenapa dinamakan masa anugerah? Karena pada masa ini kita memahami, mengenal Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada masa inilah Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa? Di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Hari ini kita diberikan anugerah yang luar biasa.
mengenal siapa itu Allah yang sebenarnya. Hari ini kita mengenal di dalam satu pribadi yang menyatakan dengan kuasanya, dengan firman-Nya yang kuat, dikatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang mampu mencapai kepada Bapa, menemui Bapa, kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang mampu mengenal pencipta alam semesta kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Segala sesuatu, semua yang dipikirkan oleh orang-orang zaman dulu yang belum mengenal Tuhan, yang mencoba mencari figur Tuhan itu siapa, yang mencoba mencari figur siapa sih pencipta langit dan bumi, siapa sih yang mengatur pergantian musim, pergantian waktu, siapa sih yang mendatangkan hujan, yang mendatangkan terik matahari. Pada masa ini, Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang mengenal Tuhan selain mereka yang mengenal Yesus Kristus. Dan hari ini, saudara memegang anugerah itu. Dan Paulus pernah mengatakan kepada jemaat di Roma mengenai saudara-saudaranya yang masih berkutat, berusaha mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang dimaksud adalah mereka yang sesama ahli Taurat yang masih mencoba, tidak, Tuhan itu seperti ini, mencoba mendefinisikan Tuhan. Tetapi yang dikatakan Paulus di dalam Roma 10 ayat 1-2 mengejutkan. Karena dikatakan seperti ini. Roma 10 ayat 1-2. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Paulus menjelaskan bahwa teman-teman sepelayanannya dulu, teman-teman satu sekolahnya dulu, begitu giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Karena tidak ada yang bisa mengenal siapa Allah sebenarnya, kecuali kita bisa melihatnya di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang menyatakan di dalam dirinya, bahwa kalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Hanya dialah yang bisa memperkenalkan siapa pencipta langit dan bumi. Dan inilah yang menjadi dasar kita. Kalau saudara diberkati, saudara menerima berkat Tuhan, adalah lebih penting, adalah lebih baik jika engkau mengenal siapa yang memberikan berkat itu. Karena mengenal Dia, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Dia, pengenalan akan Kristus, yang akan membawa saudara untuk bisa bertahan dan tetap kuat seperti di dalam Daniel 11 ayat 32 tadi. Umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan akan bertindak. Bukan umat yang diberkati luar biasa, bukan umat yang luar biasa kehidupan duniawinya. Ayub mampu bertahan sampai akhir karena dia mengenal Allahnya. Saat hartanya diambil, saat kehidupannya diambil, yang tersisa di dalam dia cuma nyawanya. Bahkan badannya penuh dengan sakit penyakit. Tetapi dia bertahan sampai akhir karena dia mengenal Allahnya. Bahkan sahabat-sahabatnya mencoba menggoyahkan imannya. Dia tetap sampai pada akhirnya, aku mengenal Allah. Dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hanya orang yang mengenal orang yang mengenal Allahnya yang mampu berkata demikian, yang mampu bertahan sampai akhir. Nah, selanjutnya yang luar biasa di dalam Daniel 11 ayat 32 tadi, kita akan terus ke ayat 33 sampai dengan 35 karena ada hal yang luar biasa. Kenapa malaikat tadi mengatakan bahwa umat yang mengenal Allahnya, dialah yang akan bertahan, dialah yang akan kuat, dialah yang akan bertindak. Karena inilah yang terjadi. Dalam Daniel 11 ayat 33 sampai dengan 35. Kita buka Daniel 11 ayat 33 sampai dengan 35. Dikatakan seperti ini, saya bacakan buat saudara. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya, mereka akan jatuh. Mereka siapa? Adalah orang-orang bijaksana tadi.
Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Ayat 34. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian, ini yang paling penting, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Malaikat tadi menyampaikan early warning, peringatan dini bagi umat Tuhan. Di depan nanti akan ada yang namanya pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Dan itu tidak mudah. Karena dikatakan di ayat yang 35 yang kita baca tadi, Daniel 11 ayat 35, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Bayangkan, orang-orang bijaksana pun akan jatuh di dalam pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Oleh karena itu saya kembali menyatakan sekali lagi dengan sangat setuju apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, bahwa adalah penting kita tidak hanya bertumbuh di dalam kasih karunia, tetapi pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena mereka yang bertahan di masa-masa kesukaran adalah mereka yang mengenal Allahnya dan apa yang Dia, yang Allah kita sedang kerjakan di masa-masa kesukaran. Saya pernah membawakan ayat ini di dalam ibadah doa online setiap hari Kamis, yaitu Pengkhotbah 7 ayat 13 sampai dengan 14. Dikatakan seperti ini, perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Ayat 14, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Dia, orang yang mengenal Yesus, dan mengetahui apa yang Dia sedang kerjakan di dalam setiap perubahan zaman atau masa, adalah orang-orang yang mampu melihat Tuhan di dalam setiap badai dan mampu mendengarkan suaranya yang berkata, jangan takut. Terkadang badai menutupi apa yang kita mampu lihat tentang Tuhan sebenarnya. Kau mau mengerjakan apa sih di dalam pandemi ini, saat banyak orang terpapar, saat banyak usaha hancur lebur. Tuhan, apa sih yang kau sedang kerjakan? Tetapi dalam Pengkhotbah 7 dikatakan tadi, perhatikanlah pekerjaan Allah. Orang yang mengenal Allah akan memahami dan mengetahui bahwa Allah sedang melakukan pekerjaan yang luar biasa. Karena di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai dengan 16. Saya bacakan buat saudara. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai dengan 16. Dikatakan seperti ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kalimat umatku yang atasnya namaku disebut. Umatku yang namaku yang atasnya namaku disebut.
Sejujurnya, kalimat ini tidak merujuk kepada secara khusus kepada orang Israel, secara khusus kepada orang Yahudi, atau mungkin secara khusus kepada orang Kristen. No, tetapi kalimat ini merujuk kepada orang atau umat yang mengenal Adonai Elohim, Tuhan Allah yang berkuasa. Karena dikatakan di sini umatku yang atasnya namaku disebut. Pada saat Israel dirubah, pada saat nama Yakub dirubah menjadi Israel, Tuhan menaruh kuasa namanya ada di atas umat itu. Dan pengenalan akan Tuhan disampaikan kepada umat itu. Dan Tuhan memberikan suatu ingatan kembali. Bahwa bukan sekedar mereka yang disebut Israel, mereka yang disebut Yahudi, atau mereka yang disebut siapapun. Tetapi mereka yang mengenal Tuhan, mengenal Adonai Elohim. Mereka yang berbalik, mereka yang merendahkan diri, mereka yang berdoa dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka Tuhan akan memberkati dan memulihkan. Dan mereka menyadari itu. Bahwa bukan mengenai kebanggaan mereka, bahwa mereka disebut umat Tuhan, mereka disebut umat dari yang maha tinggi. Tetapi orang-orang yang mengenal nama yang berkuasa ini, orang-orang yang mengenal nama Tuhanlah, yang mampu merendahkan diri, menyadari otoritas Tuhan atas segala situasi, dan berdoa, dan Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Jadi, di masa-masa yang sukar, banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan. Kemungkinan bisa meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang akan berpaling dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Yesus Kristus, siapa Bapa kita yang sebenarnya, dialah yang mampu bertahan sampai dengan akhirnya. Saya katakan kepada saudara bahwa pengetahuan yang benar tentang Allah, itulah yang memberikan kita alasan untuk bersabar menghadapi segala sesuatu dan tetap bisa menemukan Yesus di dalam badai. Karena kita mengenal Allah kita. Jadi, saya ingin mengakhiri renungan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Ingatlah satu hal ini, bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Situasi apapun yang berubah sekarang ini, mungkin kebijakan akan berubah, banyak yang mengatakan, oh kebijakannya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa melakukan ini. Itu tidak ada artinya. Karena yang berarti sekarang adalah engkau harus mengenal Tuhan Allahmu, maka engkau akan kuat, engkau akan tetap kuat, dan akan bertindak. Apa yang kita lakukan hari ini, karena kita tahu dimanapun kita berada hari ini, di setiap rumah, saya percaya hari ini, Roh Kudus sedang berbicara di hati saudara, Roh Kudus sedang berbicara di roh saudara. Dan dia sedang menguatkan firman ini. Dia menguatkan pesan ini. Ingatlah bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Lebih dari apapun, engkau harus mengenal Dia yang memberkati saudara, yang menyembuhkan sakit penyakitmu, yang memberkati pelayananmu, keluargamu, dan semua yang kau miliki hari ini. Karena Dia akan menyertai saudara sampai kesudahan. Demikian firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Dan saya akan menyerahkan kepada tim pemuji. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pesan-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu hari ini biarlah terus bergema di dalam kehidupan kami, di dalam jiwa kami Tuhan Yesus. Biarlah itu terus terngiang di dalam pikiran kami untuk mengingatkan kami Tuhan Yesus. Bukan tentang kekuatan kami, bukan tentang kemampuan kami, bukan tentang kepintaran kami yang kami andalkan untuk melewati segala situasi yang sulit. Tetapi terkadang kami terjebak di dalam begitu masalah yang begitu dalam Tuhan Yesus. Tetapi hari ini, biarlah firman-Mu itu bergema kuat di dalam hati setiap umat-Mu Tuhan. Bahwa umat yang mengenal Allahnya akan bertahan, akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan umat yang mengenal Yesus Kristus akan tetap melangkah dengan iman.
dan melihat bahwa Tuhan menyertai. Bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Jangan takut, berdirilah teguh, tetap percaya walaupun di tengah badai. Bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap terus bertahan, akan tetap terus kuat Tuhan di dalam setiap badai, setiap cobaan Tuhan Yesus. Dan hari ini, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, dimanapun umat-Mu berada Tuhan Yesus, hari ini umat-Mu menerima kekuatan yang baru, kuasa dari Roh Kudus. Engkau Tuhan yang meneguhkan mereka dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah umat-Mu hari ini mulai berjalan semakin kuat di dalam iman, semakin diteguhkan Tuhan, semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus, dan semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Ari yang sudah melayani kita pagi siang hari ini. Yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tanganmu sambil senyum. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Firman Tuhan yang sudah menguatkan kita. Kita yakin minggu-minggu ini atau bulan-bulan berikutnya kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berikan kita kesabaran. Apapun yang terjadi di depan kita, percayalah Dia adalah sumber kekuatannya kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan. Kita mau beri persembahan. Nanti persembahan bisa ditransfer di rekening gereja yang sudah tertera di layar kaca yang akan di-share link. Oke. Puji Tuhan, sambil Bapak Ibu memberi, bisa melalui transfer atau melalui OVO atau Dana dan sebagainya. Kita mau angkat pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian ini dan kita mau berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara kita yang tercinta, yang saat-saat ini dalam masa pandemi. Kita percaya situasi ini ada dalam kendalinya Tuhan. Mari angkat tanganmu, nyatakan pujian ini. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku ber
bagi kemuliaan, ya Allahku, ya Allahku. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, ya Allah. Nyatakan curahan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan, Mu Indonesia, bagi hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Oh, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, ya Allahku. Dan saya serahkan kepada gembala sidang untuk berdoa. Ya Allahku, nyatakan tahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Allah yang Maha Kasih. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji mengagungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami, Bapa yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, kami begitu mengagungkan Engkau Allah dan Tuhan kami, yang atas nama-Mu kami boleh ada dan kami boleh tetap ada sampai hari ini. Semua kami dalam keadaan yang sehat. Walaupun di tengah badai, di tengah-tengah pergumulan pandemi yang begitu menakutkan ini, Engkau Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Bapa agar Tuhan akan menolong bangsa yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote Miangas, Tuhan akan menolong ya Bapa. Pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, Tuhan akan menolong ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan ampunilah dosa-dosa pemimpin bangsa kami ini, agar kami dapat ditahirkan, agar bangsa kami ini akan terbebas dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Dampak daripada COVID ini ya Bapa, dari semua lini kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa bernegara kami terdampak. Itulah sebabnya Bapa kami datang memohon agar Tuhan akan membebaskan kami dari pandemi COVID-19 ini, agar ekonomi kami ini akan dipulihkan dan kami akan bangkit kembali sebagai Indonesia maju, Indonesia tangguh. Dan kami percaya Bapa Engkau akan memberkati. Sebentar lagi kami akan merayakan ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bukti pertolongan-Mu bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Itulah sebabnya Bapa Engkau akan menolong gereja-gereja Tuhan yang ada di Republik yang kami cintai ini, yang walaupun dalam kehidupan berjemaat belakangan ini
kami tidak dapat mengekspresikan, kami boleh bersekutu bersama-sama, temu raga, kami secara onsite, kami tidak dapat ya Bapa untuk bisa bersekutu bersama. Kami cuma dapat beribadah secara online. Tetapi Engkau Allah kami yang tidak dapat dibatasi oleh situasi pandemi ini. Engkau hadir di tengah-tengah gerejamu. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anakmu. Tuhan akan melawat dan Tuhan akan menolong setiap anak-anakmu. Kalau ada yang hari ini yang sakit, kami berdoa ya Bapa. Kiranya Tuhan akan menolong menyembuhkan. Kami berdoa ya Bapa, buat Pak Luki Tampilang yang saat ini Tuhan dia masih dalam proses penyembuhan, proses pemulihan kesehatannya, yang beberapa waktu yang lalu dia baru dioperasi kakinya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan, dan Tuhan akan sembuhkan beliau. Tuhan akan memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, memberkati istri dan anak-anaknya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat Pak Helwi yang hari ini juga beliau ada di tengah-tengah ibadah virtual ini bersama dengan kami. Kami terus berdoa ya Bapa buat Pak Helwi, biar Tuhan akan jamah. Tuhan akan terus memulihkan dia. Tuhan akan terus proses kesembuhannya ya Bapa. Dan Tuhan kami berdoa Tuhan untuk proyek yang sedang dia kerjakan di akhir-akhir ini. Ada banyak hambatan oleh karena masalah pandemi. Tetapi Engkau Tuhan kami tidak meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan akan menolong Pak Helwi dan keluarga. Memberkati Ibu Jane, berkati Eki dan anak-anak mereka. Tuhan akan menolong semuanya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami berdoa agar Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menjamah, menolong, menyembuhkan. Hamba-Mu juga berdoa ya Bapa buat gereja-gereja kami. Gereja kami, baik pusat maupun cabang-cabang kami tidak dapat mengadakan ibadah onsite. Tetapi Engkau menolong anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Bapa buat jemaat kami yang ada cabang kami di Metro Sunter. Tuhan akan menolong ya Bapa. Hamba-Mu Pendeta Michael Yabu, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Hari-hari ini beliau ada di Surabaya. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati gerejanya, pelayanannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan hari ini juga kami berdoa ya Bapa buat cabang kami yang ada di Pulau Gebang. Tuhan kami berdoa Tuhan akan menolong ya Bapa, hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, Pendeta Marcel Torondek dan Pendeta Reina Lumangkun. Tuhan akan pakai mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Jemaat Tuhan, Tuhan juga akan menolong, terpelihara dengan sempurna oleh karena Tuhan menyertai. Dan Engkau sudah mengikat kami dengan covenant ini. Engkau sudah mengikat kami dengan janji ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau, Tuhan kami. Kami juga berdoa Bapak cabang kami yang ada di RGTC. Hamba-Mu Pendeta Heri, Tuhan akan memakai, memberkati dia sekeluarga, memberkati pelayanannya ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memakai dia, Engkau akan menolong dia, dan Engkau menyediakan sesuatu yang istimewa atas kehidupan dan keluarga dan pelayanannya. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan. Kami juga berdoa ya Bapa buat cabang kami yang ada di Penggilingan, Tuhan akan menolong ya Bapa. Walaupun hamba-Mu tidak bersama dengan kami hari ini oleh karena ada di pelayanan di Manado, Tuhan akan menolong menyertai dia. Terima kasih ya Bapa, segala sesuatu yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati. Semua komisi-komisi yang ada di gereja kami, Tuhan akan menolong kaum wanita, youth, dan sekolah minggu. Tuhan akan memberkati. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau Allah kami akan menolong. Engkau Tuhan kami akan memberkati. Dan hari-hari ini ya Bapak kami mengucap syukur oleh karena Tuhan menjawab pergumulan kami. Di tengah-tengah badai cobaan, 1 tahun yang lalu ya Bapak, hampir 1 tahun yang lalu gereja kami terbakar. Tetapi tangan Tuhan yang sangat luar biasa Engkau nyatakan bagi gereja kami. Sehingga hari-hari ini kami sudah memiliki tempat, merupakan hak milik dari gereja. Itulah sebabnya Bapak kami mengucap syukur oleh karena Engkau bekerja. Engkau terus nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pandemi. Ada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati gereja kami. Sehingga
Saudara-saudara kami yang memberkati, jemaat yang ada di Amerika Serikat, yang memberkati kami sehingga kami dapat memperoleh tempat ini. Tuhan akan kembali memberkati. Pastor Alex yang ada di sana, Mrs. Debbie dan Elijah, Tuhan akan menolong memberkati mereka. Yang sudah menjadi tangan, sudah menjadi mediasi untuk penyaluran dana ini. Tuhan akan memberkati keluarga ini, memberkati pelayanannya. Kuatkan dan sehat-sehatkan beliau dan keluarga dan pelayanannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga masih berdoa ya Bapa untuk kebutuhan kami, dana yang begitu besar juga untuk mengadakan renovasi. Renovasi tempat yang baru, supaya kami bisa menggunakan dalam tahun ini. Kami sudah tetapkan kami akan segera menggunakannya. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Biar Tuhan akan mencukupkan semuanya. Jemaat Tuhan, kami berdoa ya Bapa. Yang hamba-Mu barangkali tidak dapat sebutkan satu persatu. Kami mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah menolong mereka yang isoman, mereka yang terpapar dengan COVID-19, anak-anak muda, keluarga-keluarga. Tuhan, Engkau sudah menjamah dan Tuhan sudah menyembuhkan. Walaupun sebagian besar mereka saya tidak melihat mereka bergabung dengan kami. Tetapi Engkau menolong mereka semuanya. Anak-anak muda yang terpapar. Begitu banyak. Tetapi Engkau sudah menjamah menyembuhkan mereka semuanya. Kalau ada hari ini yang sakit, Tuhan akan jamah dan pulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang membutuhkan doa, Tuhan, Engkau Maha pendengar dan Engkau Maha tahu. Engkau tahu semuanya. Hari ini kami mengucap syukur. Oleh karena ada anak-anak iman kami dari jauh, dari Lampung, dari Bandar Lampung, boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Ci Akim ada di tengah-tengah kami ya Bapak. Mereka begitu kuat membantu pelayanan kami ketika kami masih ada di Lampung. Dan juga setelah kami juga lepas dari Lampung, mereka terus mensupport kami. Tuhan akan memberkati untuk Aliong, Tuhan akan memberkati ya Bapak. Berkati keluarga ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang terkecuali diberkati dan usahanya diberkati oleh Tuhan. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Hari ini pula kami mengucap syukur oleh karena ada anak iman kami juga dari Bandar Lampung, Ling, keluarganya ya Bapak. Tuhan, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka begitu dekat, mereka juga membantu pelayanan kami ketika kami masih ada di Lampung. Tuhan akan memberkati ya Bapak. Ling dan Edi, Tuhan akan memberkati dan anak mereka diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaannya Tuhan akan memberkati, usahanya diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan segala sesuatu yang ke dalam tangan Tuhan. Eka yang ada di Malaysia, Tuhan akan memberkati. Dan semua kami yang ada di ruangan Zoom ibadah raya ini, Tuhan memberkati. Dan kami mengucap syukur ya Bapak. Oleh karena kami sudah mendapat pencerahan dari firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kami ya Bapak. Bahwa ketika kami mengenal Tuhan dan Engkau tahu persis kami punya pegangan atas apa yang kami kenal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami, yang kami kenal, yang kami tahu benar bahwa Engkau Allah kami terbukti menolong kami. Kami punya Tuhan dan kami punya Bapa, kami punya Yesus yang luar biasa. Ketika Engkau berjanji, Engkau senantiasa menepati janjimu. Terima kasih berkati hamba-Mu Pastor Ari yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat Tuhan. WL, Tuhan akan memberkati Tuhan. Gabriel, Tuhan memberkati Angel, Tuhan akan memberkati. Dan kemudian hamba-Mu, Diaken Marlon Tangkowi, Tuhan akan berkati studionya bisa dipakai untuk menjadi sarana di mana kami boleh mengadakan ibadah Zoom meeting ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui akal, memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian.
Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya. Haleluya. Ketiganya yang esa. Haleluya. Haleluya. Ketiganya yang esa. Saudara-saudara, ketahuilah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus Sang Penebus, memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan berkati semuanya, Tuhan berkati. Haleluya. Aduh, saya senang sekali. Mana dulu saya melihat Ci Akim ya.